Semangat pagi di hari Sabtu 16 Januari 2021. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Apa terlambat? Itu yang menjadi judul dan tema perenungan Sabda hari ini. Anggota keluarga Allah, saya pernah kecewa. Suatu sore hendak memfotokopi bahan PA yang akan digunakan untuk malam. Ternyata sudah tutup. Padahal toko tersebut satu-satunya tempat fotokopi di daerahku pada waktu itu. Pekerjaan tadi siang sebenarnya bisa ditinggal sebentar untuk fotokopi. Tetapi karena malas kepanasan, aku berangkat sore. Hingga dalam hati aku pun berkata, tahu begini, sekalipun panas aku berangkat tadi siang. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah memberikan pengajaran dengan cara yang sederhana, agar para pengikutnya hidup bijaksana. Karena hidup sebenarnya, waktu untuk menanti dan menyambut kedatangan hari Tuhan. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan kesaksian kepada kita. Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13 demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sosolah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, cerita 10 gadis yang menanti mempelai laki-laki hari ini, bagi para orang tua bukan cerita yang asing lagi. Karena mungkin sering membaca dan sering mendengar sejak menjadi orang percaya zaman dahulu.
namun mungkin agak sulit dipahami oleh kaum milenial yang notabene tidak mengenal pelita. Bukankah saat ini sudah ada listrik, alat untuk membantu penerangan? Pelita sudah tidak ada. Apalagi cerita menunggu mempelai laki-laki datang kok sampai ketiduran. Bagi orang Indonesia agak asing. Untuk itu perkenankan saya akan mencoba mengemas cerita tersebut dengan kisah milenial zaman sekarang yang demikian. Diceritakan ada serombongan berjumlah 10 orang siswa kelas 12 SMK jurusan Tata Boga yang mendapat tugas dari guru untuk pengamatan pada sebuah pabrik roti yang akan dikunjungi 3 hari ke depan. Ini adalah tugas akhir yang harus mereka buat guna menentukan kelulusan. Mereka harus mencatat, merekam wawancara dan mendokumen baik dalam bentuk foto ataupun rekaman wawancara tadi perihal proses produksi pada perusahaan tersebut. Apa yang mereka catat dan dokumenkan harus berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya. 5 siswa diantaranya mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh sebelum berangkat pengamatan. Persiapan yang mereka lakukan adalah dengan cara mengosongkan memori HP agar bisa digunakan untuk mengambil foto dan merekam wawancara, hingga mencari pinjaman power bank untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu baterai HP habis. 5 siswa lain tanpa persiapan, asal berangkat. Mereka semua sama-sama tidak tahu seberapa luas pabrik yang akan mereka kunjungi, termasuk bagian-bagian pada proses produksi yang dilakukan di dalamnya. Tiba saatnya hari mereka berangkat pengamatan ke perusahaan yang dituju. Pada awal pengamatan, ke-10 siswa tadi bisa mengamati, mencatat, mendokumen, serta merekam wawancara yang mereka butuhkan untuk membuat laporan. Namun karena begitu banyaknya hal yang harus difoto, direkam, hingga pada siang hari, 5 siswa yang tidak berpersiapan sudah mulai kebingungan. Ada yang kehabisan memori tempat penyimpanan gambar dan suara. Ada yang kehabisan baterai hingga HP harus mati. Dan hal-hal yang lain yang membuat mereka semakin bingung. Tiba saatnya mereka membuat laporan hasil pengamatan sebagai tugas akhir. 5 gadis yang berpersiapan dengan lancar membuat laporan dan mereka kemudian dinyatakan lulus. Sedangkan 5 gadis yang tidak berpersiapan, karena laporan yang mereka buat tidak lengkap, mereka dinyatakan harus mengulang lagi. Anggota keluarga Allah, cerita-cerita di atas memberikan pengajaran kepada kita tentang perlunya bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Sekali lagi saya menyatakan hidup yang kita jalani, yang dijalani oleh setiap anggota keluarga Allah adalah waktu untuk menyambut dan menanti kedatangan hari Tuhan. Jikalau cerita tentang siswa SMK jurusan Tata Boga yang mendapat tugas akhir pengamatan pada suatu perusahaan, pada waktu berikutnya dinyatakan
harus mengulang dan waktunya kegiatan mereka bisa diulang kembali sekalipun harus mundur kehidupannya. Atau cerita tentang kekecewaan saya saat tukang fotokopi sudah tutup, namun PA masih bisa berjalan sekalipun tanpa bahan yang diperbanyak. Tetapi untuk hidup yang kita jalani, tidak ada waktu yang bisa diulang. Semuanya berjalan sesuai dengan alur waktu yang terus berputar. Hari kemarin tidak bisa kita ulang untuk hari ini. Saat kita masih bersekolah tidak bisa diulang ketika kita sudah bekerja. Saat kita masih bayi dengan sukacitanya tersendiri tidak bisa kita ulang saat sekarang kita menginjak dewasa. Apalagi kita tidak tahu waktu datangnya hari Tuhan. Kita memang menjalani hidup untuk menanti dan menyambut datangnya hari Tuhan. Untuk itulah Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, sudah mengingatkan dan menasehati kita, para anggota keluarga Allah. Di dalam ayat 13, peringatan dan nasihat itu demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan memberkati dan memampukan setiap anggota keluarga Allah di dalam menantikan dan menyambut hari Tuhan yang akan datang. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita kalau kita masih menerima peringatan, pengingatan, dan nasihat yang diberikan oleh Yesus sendiri, Sang Anak Domba Allah, yang selalu menolong memperhatikan kita, agar kita waspada, mengingat bahwa waktu yang kita jalani adalah waktu untuk menyambut dan menantikan kedatangan Tuhan. Peringatannya, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita bersyukur diperingatkan akan berjaga-jaga tersebut. Mari kita menyatakan kegembiraan kita dengan menanggapi sabda hari ini melalui nyanyian yang kita lantunkan melalui Kidung Pasamuan Jawi 96. Tias kita timen selamanya. Yes kita timen selamanya, bungalan syukuren roh dene Sang Rama neng swarga nganggep putra mring kita. Mara tansah bebunga saben dina antutrap dalane uripe ndak padhang mara tansah den kirang yang agung kanjanggung kita rinaksa ing panggodha seramatnya kang anglipun paring kuat santosa mara tansah bebunga saben dina antutrap dalane uripe ndak padhang mara tansah den kirang. Lamun kita nyingkur Gusti neng ati patanguas ilang kakuatan kita wakatungahan ing tiang mara tansah bebunga saben
dino antuk terang dalaning urip entah padang morotan saten kira bale wong kang amit turut tansah padang dalannya mula mara manut Gusti sumingga saking dosa para tansah bebunga saben dina antuk terang dalaning urip entah padang morotan saten kira. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena sebagai anggota keluarga Allah, kami tidak hanya merasa hidup sudah diselamatkan oleh penebusan anak domba Allah, tetapi kami juga menerima peringatan, nasihat yang diberikan oleh Yesus anak domba Allah yang membasuh dosa dunia, agar kami berjaga-jaga menjalani kehidupan untuk menyambut dan menanti kedatangan hari Tuhan. Karena kami tidak tahu saatnya, kami tidak tahu waktunya, namun kami boleh selalu mempersiapkan hidup dengan bijaksana. Menghadapi apapun kondisi kehidupan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam kebijaksanaan kami mengatur menata hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Perencanaan yang kami lakukan bukan karena alur pikiran kami sendiri, kemampuan manusia, namun Tuhan dan Roh Tuhan yang memampukan kepada setiap kami untuk hidup menyelaraskan diri pada kehendak Allah. Aktivitas, kegiatan, kerja kami hari ini, di bidang apapun sepenuhnya kami haturkan. Biarlah melalui apapun yang kami lakukan, kami mewujudkan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu dan pada saatnya, kami boleh ditemukan menjadi orang-orang yang bijaksana dan ketika kami menantikan kedatangan Sang Mempelai, datangnya hari Tuhan, kami boleh diajak untuk masuk ke pesta perjamuan kawin milik Tuhan Allah sendiri. Mengajak anak-anak dari anggota keluarga Allah yang berusia pendidikan di tengah-tengah suasana pandemi, biarlah dalam kesulitan tertentu mereka tidak abai, mereka tidak terlena dengan kondisi dan keadaan, sekalipun harus pelajaran jarak jauh bukan berarti enak-enakan untuk menjalani kehidupan hanya dengan bermain-main saja. Namun semangat untuk menemukan kasih, kuasa, dan berkat pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan anak-anak anggota keluarga Allah. Para usia muda, dengan segala kondisi pekerjaan yang dilakukan, biarlah kasih-Mu juga yang ada di dalam kehidupan semuanya. Bahkan kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan dan keterbatasan ragawi dengan sakit penyakit, baik yang menaun, sesaat ataupun sakit penyakit dampak COVID yang ada. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada dan kami tetap hidup bijaksana menghadapi semuanya, menantikan hari Tuhan, menyelaraskan hidup pada kehendak Allah. Peraturan-peraturan kehendak Allah, tatanan hidup sesuai dengan kehendak Allah boleh kami jalani karena kami adalah anggota keluarga Allah. Sekarang kami mengaturkan dan menyerahkan para pemimpin dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bidang apapun, biarlah kami boleh mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kebijaksanaan Engkau tambahkan di dalam mereka melakukan kegiatan dan pelayanan di dalam hidup bersama. Demikian juga para medis, menjadi garda paling depan di tengah-tengah suasana pandemi, tetap dalam naungan tangan kasih dan genggaman kuasa Tuhan saja. Mohon berkat untuk kebijaksanaan kehidupan lanjutnya, agar kami tetap mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kami boleh menemukan kasih kuasa Tuhan. Hidup bersama-sama dengan masyarakat, membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan, biarlah kasih setia-Mu yang nyata bagi semuanya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk
selalu mengajak setiap anggota keluarga Allah dan jemaat Tuhan untuk menyelaraskan hidup pada kehendak Allah, hidup bijaksana di tengah-tengah suasana yang tidak menentu, tetap dalam naungan tangan kasih kuasa-Mu. Ada bagian-bagian kelemahan kami mohon ampun karena itu keterbatasan manusia. Memohonkan ampun juga bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis, dan semua masyarakat ketika menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang di dalam sukacita tetap melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan mengingat peringatan dan nasihat yang diberikan oleh Yesus, anak domba Allah, untuk selalu berjaga-jaga hidup bijaksana, menjalani hidup di dalam menanti dan menyambut kedatangan hari Tuhan. Berkat Tuhan yang diperintahkan melalui Musa menguatkan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.